Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan murabbi ruhina wa jasadina Al-Ustadz Al-Syekh Kiai Haji Badrul Khatim, matta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, istiqamahkan dalam jalan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Beserta keluarga besar beliau, anak, adik dan seluruh sanak famili beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan bagi beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Habib Alwi Al-Haddad, yang saya hormati qari kita Muhammad Rajif, yang saya hormati para kiai, para ustadz, para habaib yang hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Darul Abrar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa Kiai Fudali yang insyaallah sebentar lagi akan sampai ke tempat yang mulia ini. Kita doakan beliau dalam perjalanannya diberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan Allah mendawamkan nikmat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesinambungan dalam mendapatkan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan, kita sanjung sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terutama di Gaza. Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, Allah berikan kemuliaan untuk mereka, Allah berikan keselamatan untuk mereka, Allah rahmati yang telah wafat, Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, dan Allah menangkan Islam, dan Allah menangkan Masjidil Aqsa sehingga kita bisa sholat di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, sekarang sudah berapa bulan setelahnya. Akan tetapi euforia, akan tetapi getaran frekuensi masih kita rasakan. Betul. Kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih terus kita jaga. Cinta dengan sebenar-benarnya cinta. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan dan kemuliaan
dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk berbahagia. Saya mau tanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia yang Allah berikan untuk umat ini? Ya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat dari Allah untuk umat ini? Maka kita diminta untuk berbahagia dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan cinta itu bukan cuman hadir maulid, betul? Yang dinamakan cinta bukan cuman duduk mendengarkan orang ceramah, betul? Yang dinamakan cinta adalah kita mengikuti jejaknya beliau, al-amal. Ya. Cinta yang sebenar-benarnya cinta itu adalah amal. Betul. Makanya di sini diminta kita meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahagia harus dibuktikan, cinta harus dibuktikan. Segala sesuatu harus ada buktinya. Kalau cuman ngomong di mulut semua juga bisa. Kalau cuman bicara semua pun bisa. Tapi berapa banyak yang mengamalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita? Saya mau tanya, dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mencaci maki beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau tersenyum. Ketika ada yang mencaci maki beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Bukan mencaci kembali, bukan juga mengejek kembali, karena itu bukan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dengan seseorang, apa yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan? Tersenyum. Rasul disebutkan basyushul wajh. Dikatakan bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang bersinar, wajah yang selalu tersenyum. Ini yang kita lakukan. Asal jangan senyum sendirian, bahaya, betul. Ya, senyum sendirian di pojokan. Orang dinas sosial datang dibawa kita masuk ke rumah sakit bukan saya yang ngomong itu, betul. Yang ngomong orang sebelah kiri saya tadi itu. Jadi kalau ada temannya, ya, kalau di sini santri-santrinya kiai, ya, kalau ada yang diejek, dicaci maki, ya, ikutin akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibales, ya, jangan dicaci kembali, jangan dipojokkan, tapi tetap kita tersenyum, kita doakan sambil kita nasihati. Karena inilah jejaknya, karena inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan dari kita. Kita pengen mengikuti jejaknya Rasul, kita pengen membuktikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kita, ya, tidak membalas cacian, dengan kita selalu tersenyum, maka itu adalah bagian daripada cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya titip 3 hal. Saya nggak mau banyak-banyak, saya mau titip 3 hal saja. Yang pertama, banyak-banyak bersolawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta itu nyebut mulut, mulutnya disebut mulut. Mulutnya mengucap terus apa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta sama Rasul, kalau dia pengen dekat sama Allah, kalau dia pengen mendapatkan curahan rahmatnya Allah, maka banyak-banyak bersolawat. Lagi ujian banyak sholat, ada masalah banyak sholat, ya, banyak utang banyak sholat, ada utang banyak sholawat, ada masalah banyak sholawat, dapat nikmat banyak sholawat. Kenapa? Karena kita ingat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil jalan pintas, nggak usah muter, cukup kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti cinta sama kita. Cukup kita ngelihat akhlaknya Rasul, kemudian kita ikuti, maka Allah pasti akan cinta sama kita.
Allah kalau sudah melihat kita dengan nazrah, dengan kecintaan, apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Mereka yang mungkin jodohnya ya kurang atau jodohnya belum dapat, ya, kalau jodohnya kurang biasa laki-laki itu kiai, 1 masih kurang, 2 masih kurang, 3 masih kurang, Masya Allah ya. Kalau jodohnya belum ketemu, ambil jalan pintas. Bagaimana? Bersolawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi. Belum punya anak, solawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi. Sebelum tidur baca solawat, bangun tidur baca solawat. Ya, ini sekarang kita lagi ada di pondok pesantren ini. Saya dulu mondok 3 tahun. Mondok 3 tahun rasanya Masya Allah. Ya, makan, kalau dulu saya tuh makan sayur bening, bener-bener bening sayurnya, sampai kita bisa ngaca, saking beningnya. Sayur bayam, ya. Makan tempe, karena saya dulu mondoknya di daerah Malang, terkenal sama tempe. Ini makan tempe, ini tempe Malang kerasnya bukan main. Sekali makan gigi kita bisa coplok. Tapi itu adalah masa-masa yang paling indah, karena kita jarang sekali berbuat maksiat. Jarang mata kita melihat hal-hal yang dilarang, kaki kita selalu mengarah ke masjid, ya, kepala kita dibuat sujud di malam hari, di pagi hari, di siang hari. Maka kesempatan untuk bermimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Gimana caranya? Banyak-banyak bersolawat sebelum tidur. Nikmat bukan main. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak berbau maksiat. Kalau Anda keluar sekarang, santri keluar, Masya Allah, luar ini isinya antara taat ataupun maksiat, tapi biasanya kebanyakan maksiat. Santri di dalam pondok luar biasa nikmat. Maka dawamkanlah nikmat ini. Maka saya paling suka kalau diundang ke pondok. Saya pernah datang ke Kiai Haji Mahfud Syaubari di Jawa Timur, di daerah Pacet. Kiai Mahfud ini sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia saya sempat datang ke tempat beliau. Dia bilang, "Beb, di sini ada ikan jenisnya ada 28 kanibal, Beb. Ada nila, ada apa lagi, patin dan lain sebagainya ya. Pokoknya ikan yang suka makan ikan juga. 28 jenis ikan kanibal, nggak bisa makan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena selalu dibacakan zikir pagi, zikir petang, dibacakan Al-Quran. Ikan tadi merasa tenang. Kenapa? Karena dia dengar apa yang dia nggak pernah dengar di luar. Ada kenikmatan tersendiri di sini. Pondok ini nikmatnya luar biasa. Dan saya bersaksi bahwasannya ya, pondok ini tempatnya berkah, tempatnya barokah. Orang kalau masuk pondok nggak bakal mungkin dia kekeringan. Orang kalau hadir di pondok nggak mungkin dia merasa kesulitan. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, masuk ke dalam kelas taklim, keluar dari kelas sholat, keluar dari kamarnya, masuk ke dalam kelas belajar lagi. Luar biasa nikmat. Dengar zikir pagi, petang, malam, zikir petar, malam dan lain sebagainya. Dengar bacaan Al-Quran. Semua yang tadinya menjadi keras, semua menjadi lembut. Ikan saja, makhluk hidup saja yang tidak berakal saja, ketika mendengarkan zikir pagi, petang, malam, bacaan Al-Quran, maka hati mereka atau hati ikan tersebut, jiwa ikan tersebut tenang, berubah, kanibalnya nggak ada. Kenapa? Karena selalu dibacakan zikir. Itu ikan. Kita ikan atau bukan, Bu? Kalau kita ikan, kita hidup di air. Ya, kalau kita ikan, kita nggak bisa hidup di darat. Tapi kita bukan ikan. Kita adalah manusia yang Allah berikan kemuliaan. Kita mempunyai akal, mempunyai tubuh yang sempurna. Ada di sini yang hidungnya 5, ada. Allah berikan kesempurnaan buat kita, betul?
Ada di sini yang ya lubang hidungnya 3, ada. Allah berikan kesempurnaan dalam hidup kita, betul? Kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara kita bersyukur adalah dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak baca Al-Qur'an, banyak-banyak ya khidmat sama kiai, khidmat sama nyai, ya, sama guru, hormat dan lain sebagainya. Karena ini adalah kunci keberhasilan kita. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus merelakan waktu kita, ya, kekuatan kita, otak kita, usaha kita untuk menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Banyak sholawat. Yang kedua kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta didahulukan dengan kenal dulu, betul? Saya mau tanya di sini, ini ada hadiahnya. Kiai, boleh nggak saya ngasih hadiah, Kiai? Boleh ya? Saya boleh ngasih hadiah? Udah ada di kantong saya nih, door prize. Yang dapat prize di door. Saya coba dari sebelah kiri dulu. Saya mau tanya. Ini sih kalau ini sudah pasti 100% pasti benar jawabannya. Sebelah kiri dulu, oke? Saya mau tanya. Santi sebelah kiri, oke, santri ya. Masya Allah, bisa buat beli gorengan kayaknya nih. Alhamdulillah. Sebutkan 7-7-nya putra putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu, maju ke atas nih. Angkat tangannya, angkat. Ayo sini. Yang kudung coklat sini, apa kudung hitam sini. Jangan dari situ, nggak kedengeran. Ada mic lagi nggak? Satu lagi nih, Hadroh, tarik, kasihin mic-nya, pengen tahu nih. Ini kalau kita mau cinta sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kenal dulu. Ya, maju sini, maju. Nama, alamat, nomor telepon. Sini sebelah sini. Biar ada mic-nya. Coba ada mic-nya di sini. Tuh. Sebutkan 7. Wah, kalau di tempat lain cuma 3. Berdiri tuh, kata Kiai suruh berdiri tuh. Ayo. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai 7. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Masya Allah. ada back soundnya di belakang, Masya Allah. Hadiahnya ini, Pak, siapa namanya? Rahul, tolong kasih ini. Disawer sama Habib tuh, Masya Allah ya. Ini kayaknya nggak perlu pakai pertanyaan, udah tahu semua kayak ini. Alhamdulillah. Ini yang laki-laki pada diem semua nih. Yang laki-laki kayaknya iri ya. Kita buat pertanyaan buat laki-laki, betul? Saya mau tanya buat laki-laki, kalau tahu dapat hadiah juga, Masya Allah. Cuman kalau laki-laki pertanyaannya nggak mau ruwet-ruwet kalau saya nggak mau ruwet-ruwet ya. Sebutin bapak sama ibunya Rasul sama kakeknya Rasul. 3 aja cukup. Angkat tangannya, ayo. Tadi 7 perempuan, sekarang laki-laki cuma 3. MC mah udah tahu. MC, wah. Ayo laki-laki, 3, 2. Sini. Tadi yang, ayo unjuk tangan sini. Sini. Ayo malu-malu gimana? Masya Allah. Sebutin ibu dan Nabi, ayahanda Nabi sampai kakek ke-17. Ya, dijebak sama Habibnya ya.
Ngapa ya ayahanda sama ibunda Rasul sama kakenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo sebutin. Sebutin apa? Sebutin nama, ya. Sebutin apa lagi kalau sebutin nama? Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama ayahnya? Ayahnya Abdullah. Nama ibundanya? Ibundanya Aminah. Masya Allah. Wah. Alhamdulillah. Jangan lupa jajanin temennya ya. Yang belakang mau Bu, yang belakang. Yang kiri lagi. Yang kiri tambahin lagi kayaknya banyak banget orangnya. Rahul nih. Makhluknya ada banyak di situ tuh. Iya, nggak usah pakai pertanyaan. Seru kayaknya, udah kasih aja udah. Jadi kalau kita cinta, Masya Allah ya, dah. Ya namanya juga maulid kiai ya, biar senang semuanya kiai. Katanya tolabahnya kalau bisa maulidnya tiap hari kiai. Biar makan kebuli mulu tiap hari ya. Seminggu sekali paling kagak kiai katanya ya. Kalau kita mau cinta, kita harus kenal dulu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana akhlaknya? Ya, gimana ketika beliau di Thaif? Ada yang tahu ceritanya? Ya, beliau ketika di Thaif beliau pikir di sana beliau diterima. Tapi ternyata pamanda beliau sudah datang duluan mengatakan bahwasannya nanti akan datang seorang yang bernama Muhammad, seorang pembohong, penyihir dan lain sebagainya. Datang sampai di Thaif, ketika sudah terhasut mereka semuanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diusir, kemudian dilempari dengan kerikil-kerikil bebatuan sampai kakinya beliau ya mengeluarkan darahnya yang mulia. Ya, kemudian beliau duduk di bawah pohon. Malaikat pun datang. Gimana kalau kita satuin nih dua gunung sehingga Thaif ini nggak ada? Kata beliau, sesungguhnya orang-orang itu orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang tidak tahu. Ya, padahal sudah dizalimi, padahal sudah disakiti, tapi tetap kesabaran beliau menutupi semuanya. Sehingga rahmatnya beliau untuk orang Thaif ya sampai berluber-luber. Sehingga banyak yang nantinya akan masuk Islam dari Thaif itu sendiri. Alhamdulillah. Iya, kita pengen berbahagia mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah cara kita ya mendapatkan ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, saya enggak mau panjang lebar. Yang ketiga adalah mengikuti jejaknya baginda Rasul sallallahu alaihi ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada dua cara kita atau ada dua amal soleh kalau mau diterima. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau untuk beribadah kepada aku kecuali dalam keadaan ikhlas. Maka syarat yang pertama amal soleh adalah mesti yang kedua ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anda mau ikhlasnya luar biasa tapi kalau sholat duhurnya 5 rakaat diterima apa kagak? Karena nggak ngikutin baginda Rasul sallallahu alaihi, maka ikutilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita dipermudah, diperlancar. Ya, siapa yang di sini pengen urusannya lancar? Siapa di sini yang udah selesai ujiannya kali? Udah selesai belum ujiannya? Tinggal nunggu hasilnya ya. Insyaallah hasil yang kita dapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Yang penting saya cuma pesan 3 hal tadi. Ya, banyak sholawat. Ya, kemudian apa lagi? Mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir apa? Mengikuti jejaknya beliau. Karena saya sudah ditunggu di acara yang selanjutnya. Saya pengen minta izin kepada Kiai Badrul Khatim untuk bisa ya menyelesaikan tausiah yang mutawadhi ini dengan sama-sama baca sholawat. Betul? Ya, kita baca sholawat
tibbil qulub ya, supaya hati kita lebih tenang, lebih nikmat. Saya hadir di sini, saya duduk sini, saya nggak pengen bangun dari tempat duduk ini karena sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semuanya. Wa afiyatin shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Sekali lagi ya. Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.